Shalom, selamat pagi anak-anak Miss sekalian. Berjumpa kembali bersama saya, Miss Jeti Sinambela. Nah, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mencari akar-akar dari persamaan kuadrat atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC ya. Namun yang sudah kita bahas yaitu tentang memfaktorkan. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana mencari akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna ya. Namun sebelumnya kita ulangi sedikit tentang memfaktorkan ya. Ingat kembali bahwa dalam memfaktorkan itu, misalnya ini contohnya ada x kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 0. Berarti kita cari bilangannya. Jika dikalikan hasilnya A kali C, berarti 1 kali 2, dijumlahkan hasilnya B. Di sini B-nya min 3 ya. Ternyata bilangan yang jika dikalikan hasilnya 2 dijumlahkan hasilnya min 3 adalah min 2 dan min 1. Min 2 kali min 1 sama dengan 2. Min 2 tambah min 1 sama dengan min 3 ya. Jadi kita cari pembuat nolnya sehingga kita dapat X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Nah, begitu juga kalau A-nya sama dengan, tidak sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, tadi ini X kali X1 kali X2 sama dengan sama dengan C. Kalau dia X-nya atau A-nya tidak sama dengan 1, nah perhatikan, berarti 1 per A, ya. Jadi kalau A-nya misalnya 5 berarti 1 per 5, ya. Kemudian di sini 2X sesuai dengan A-nya, ya. Di sini juga sesuai dengan A-nya. Kalau di sini misalnya 5X kuadrat berarti 1 per 5, di sini dia 5X, ini juga 5X, ya. Nah, berarti ini 2X dengan 10 bisa sama-sama dibagi 2 ya. Berarti ini jadi X kurang 5. 10 bagi 2 kan 5. Nah, dari sini kita cari pembuat nolnya. X kurang 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. Dan sebaliknya ya, ini hanya mengulang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, bagaimana sih melengkapkan kuadrat sempurna? Ada 4 tahap atau 4 langkah yang harus kita lakukan ya. Jadi kita harus nyatakan persamaan itu ke bentuk X tambah P kuadrat sama dengan Q ya. Nah, langkah-langkahnya kita perhatikan. Yang pertama, koefisien X kuadrat adalah 1. Nah, jadi koefisiennya itu nanti si A-nya ini harus kita ubah menjadi 1. Kalau dia A-nya sudah 1, ya udah kita langsung lanjut ke langkah yang kedua ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, persamaannya dinyatakan dalam bentuk X kuadrat tambah MX sama dengan N. Berarti si C-nya itu nanti kita pindahkan ke ruas kanan ya. Kemudian, kedua ruas persamaan ditambah dengan kuadrat dari setengah kali koefisien X. Berarti ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan setengah koefisien dari si X, ya, kuadratnya. Kemudian, langkah yang keempat, persamaan dinyatakan dalam bentuk X tambah P kuadrat sama dengan Q. Ya, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada contohnya, X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Tadi kita buat A-nya menjadi 1. Nah, kebetulan ini soalnya ini A-nya sama dengan 1. Atau koefisien dari X kuadratnya sama dengan 1. Jadi, nggak perlu kita ubah lagi ya. Nah, kemudian kita ubah menjadi X kuadrat kurang MX sama dengan N.
Nah, 2 kita pindah ke ruas kanan, berubah tanda menjadi min 2 ya. Nah, kemudian kedua ruas ditambahkan dengan kuadrat setengah kali koefisien dari si M atau si X, koefisien dari si X ya. Nah, koefisien X di sini berapa? Minus 3. Minus 3 berarti kuadrat dari setengah kali koefisien si X. X kuadrat kurang 3X, ini masih tetap ya. Tambah setengah kali min 3. Min 3 ini dari koefisien X. Kemudian dikuadratkan sama dengan min 2. Nah, sama juga karena ruas kiri dan ruas kanan dijumlahkan dengan bilangan yang sama ya. Nah, sama. Nah, kemudian bentuknya menjadi, ini sudah persamaan kuadrat sempurna ya. X kurang 3/2. 3/2 ini dari mana? Setengah kali min 3. Berarti min 3/2 ya. Makanya ini jadi kurang. Kuadrat, ini kuadrat sama dengan min 2 tambah. Nah, ini setengah atau 1/2 kali min 3, min 3/2 ya. Min 3/2 dikuadratkan berarti 9/4. Oke. Kemudian X kurang 3/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Dari mana 1/4? Ini kita samakan dulu penyebutnya. Min 2 berarti menjadi min 8/4. Min 8/4 tambah 9/4 adalah 1/4. Oke. Nah, kemudian ini supaya kuadratnya ini hilang berarti ruas kanan kita akarkan. Ya, kebalikan dari kuadrat berarti akar. X kurang 3/2 sama dengan plus minus akar dari 1/4. X kurang 3/2 sama dengan plus minus akar 1 sama dengan 1. Akar 4 sama dengan 2. Makanya ini jadi 1/2. X sama dengan, nah min 3/2 kita pindah ke ruas kanan jadi positif. Makanya ini jadi tambah 3/2. Ya. Kemudian untuk X1-nya kita ambil yang positifnya dulu, berarti 1/2 tambah 3/2 sama dengan 4/2 ya. 4/2 sama dengan 2. Atau X sama dengan, nah tadi positifnya sekarang minnya, berarti min 1/2 tambah 3/2, berarti 2/2 ya. 2/2 sama dengan 1. Sehingga penyelesaiannya adalah 1 dan 2 atau X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya ini X2 ya sama dengan 1. Nah, contoh berikutnya bagaimana kalau A-nya tidak sama dengan 1? Ini kan A-nya sama dengan 1. Bagaimana kalau A-nya tidak sama dengan 1? Nah, ternyata ini A-nya sama dengan 2 ya. Tentukan penyelesaian dari atau akar-akar dari 2x kuadrat kurang 11x tambah 5 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan. Kita ubah dulu menjadi 2x kuadrat kurang 11x sama dengan min 5. Jadi ini positif, 5. Kita pindah ruas kanan jadi min 5 ya, minus 5. Kemudian kita usahakan kita buat supaya koefisien x kuadratnya jadi 1. Berarti supaya ini menjadi 1, semuanya dibagi 2. Ya, berarti 1/2 dikali 2x kuadrat kurang 11x sama dengan, kalau ruas kiri kamu bagi 2, yang ruas kanan juga harus dibagi dengan 2 atau dikali dengan setengah ya, 1/2. Nah, 1/2 kali 2 berarti 1 ya, tinggal x kuadrat. Dikurang 1/2 kali min 11 berarti min 11/2x. Sama dengan min 5/2. Oke. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini bentuknya, kita jumlahkan dengan kuadrat setengah kali koefisien si X. Koefisien si X berapa? Min 11/2 ya, min 11/2 sehingga X kuadrat kurang 11/2X tambah ya, tambah ini sama ruas kiri dengan ruas kanan juga harus dijumlahkan dengan bilangan yang sama ya. Nah, selanjutnya 1/2 kali min 11/2 sama dengan 11/4 ya, min 11/4.
Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, min 11/4. Sama dengan min 5/2 ditambah. Nah, ini juga sama ya, min 11/4. Min 11/4 dikuadratkan, berarti 11 kuadrat, 121, 4 kuadrat, 16. Negatif kuadrat jadi positif ya. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya jadi 16 ya. Berarti ini jadi min 40/16. Min 40/16 tambah 121/16 berarti 81/16. Nah, setelah itu, supaya kuadratnya ini hilang, berarti yang ruas kanan jadi diakarkan. X kurang 11/4 sama dengan plus minus akar dari 81/16. Nah, masing-masing kita akarkan. Akar 81 sama dengan 9. Akar 16 sama dengan 4. Ya, sehingga X-nya sama dengan, ini min 11/4, kita pindah ke ruas kanan jadi positif. Positif 11/4 ya, sehingga dapat X1-nya adalah 9/4, kita ambil yang positifnya dulu. 9/4 tambah 11/4. Ya, berarti 20/4 sama dengan 5. Atau X sama dengan, nah sekarang kita ambil yang minnya. Min 9/4 tambah 11/4 ini sama dengan 2/4 ya. 2/4 sama dengan 1/2. Nah, jadi begitulah dia menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akarnya atau penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, jadi pasti sama hasilnya dengan cara memfaktorkan dan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Hanya saja caranya berbeda. Jadi ada kalanya nanti persamaan kuadrat itu tidak bisa kita faktorkan. Kalau tidak bisa kita faktorkan, boleh kita gunakan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Miss berharap semua tugas-tugasnya dilengkapi dengan baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan shalom.